Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Besok ex-date dividen saham BBRI. Harga anjlok sampai ke angka berapa? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat video ini dibuat pada tanggal 10 April tahun 2025, ini merupakan hari kumdate saham BBRI untuk membagi dividen. Artinya, jika kamu ingin memiliki saham ini, kamu harus memiliki saham BBRI per tanggal 10 April tahun 2025 saat penutupan sesi. Dan ex-date-nya satu hari setelahnya, yaitu tanggal 11 April tahun 2025 atau pada keesokan harinya. Pada ex-date ini biasanya kamu sudah bisa menjual sahamnya. Dan biasanya harga saham akan mengalami penurunan saat ex-date. Karena banyak investor atau banyak pemegang saham yang berlomba-lomba untuk menjual sahamnya karena sudah memperoleh dividen. Jadi apabila kamu berencana untuk menjual sahamnya besok, sebaiknya kamu pikir-pikir lagi karena biasanya mayoritas juga pemegang saham yang memang hanya mengincar dividen akan melakukan penjualan besok. Nah, pertanyaannya, dengan kondisi seperti ini bagaimana harga sahamnya? Pada umumnya, harga saham biasanya akan turun sejumlah dari dividen yield yang dibagikan oleh perusahaan. Alasannya sederhana, karena biasanya penurunan harga tersebut lebih dikarenakan sentimen adanya pembagian dividen. Contohnya seperti saham BRI ini dengan angka dividen per share sekitar 208,4 per lembar saham. Mari coba kita hitung secara sekilas. Angka dividen per share-nya 208,4 dan kita bagi dengan harga saham saat video ini dibuat di angka 3.800. Itu artinya dividen yield saham BBRI sekitar 5,48%. Nah, coba kita kalikan 5,48%, kita kalikan dengan harga 3.800. 5,48%. Nah, akan diperoleh angka 208,24. Dan mari kita kurangi dengan angka harga sahamnya yaitu 3.800. Itu artinya pada keesokan harinya mungkin saja harga saham BRI bisa turun hingga ke angka 3.600 hingga 3.500. Meskipun begitu, kita tunggu saja untuk realitanya seperti apa pada keesokan harinya. Tapi berdasarkan data yang pernah terjadi, kamu bisa lihat mempelajari berbagai macam saham saat dividen yield-nya cukup tinggi, maka biasanya harga sahamnya akan turun sebesar dividen yield yang mereka bagikan. Meski begitu, ini juga tidak menjadi jaminan hal pasti akan terjadi. Karena ada beberapa fenomena di mana biasanya harga saham memang mengalami penurunan tapi kemudian mengalami kenaikan lagi. Itu tergantung daripada mekanisme pasar yaitu supply and demand alias permintaan dan penawaran. Meskipun berada pada ex-date, tapi jika lebih banyak yang beli daripada yang jual, maka harga akan naik bukan turun. Begitu juga sebaliknya. Tapi dengan mengingat berbagai sentimen yang ada untuk saham-saham big banks, khususnya untuk BRI, yang terjadi dalam waktu 1 tahun terakhir ini, saya pribadi merasa dan menganggap bahwa pada keesokan harinya saat ex-date, harga saham BRI akan mengalami penurunan. Dan mungkin saja penurunan itu akan berlangsung dalam jangka waktu yang mungkin lebih panjang dari hanya ex-date-nya saja. Di mana harga saham BRI pernah menyentuh angka 3.360. Kita lihat saja ke depannya, apalagi dengan adanya sentimen sell in May and go away yang akan kita hadapi pada bulan ke depan, kita akan lihat bagaimana dampaknya terhadap saham BRI ini. Apakah memang akan mengalami penurunan yang drastis atau justru bahkan sebaliknya karena harga sahamnya sudah turun signifikan, itulah saatnya untuk mengalami kenaikan. Kita lihat saja nanti seperti apa. Yang jelas berdasarkan data saat video ini dibuat, selama tahun 2025 harganya masih turun 6,86%. Dalam 1 tahun terakhir masih turun 28,97%. Dan dalam 5 tahun terakhir hanya naik 40,64%. Meski begitu, seharusnya kamu juga bisa mempertimbangkan satu hal karena BRI ini membagikan dividen final yang tidak terlalu besar. Karena sebelumnya mereka sudah bagikan dividen interim sebanyak 135 per lembar saham di awal tahun 2025 dengan ex-date-nya yaitu 27 Desember 2024. Itu artinya jika dihitung secara yield, meskipun angka payout ratio yang cukup tinggi di atas 80%, tapi secara yield, angka dividen yield-nya untuk dividen final tidak terlalu besar seperti Mandiri, seperti juga BNI. Sehingga bisa saja penurunannya lebih terbatas dibandingkan dua saham yang tadi saya sebutkan. Nah, kita berkaca kepada pengalaman. Misalkan kita lihat salah satu contoh yaitu saham NISP atau Bank OCBC NISP. Saham ini memiliki kumdate pada tanggal 8 April dan ex-date-nya pada tanggal 9 April atau kemarin. Kita lihat untuk dampaknya terhadap harga saham NISP. Mengingat untuk angka dividen yield-nya cukup tinggi jika dipertimbangkan dari aspek yield-nya.
Nah, bisa kamu lihat di sini harga saham NISP ini mengalami penurunan yang drastis dari yang biasanya di angka 1.300-an turun hingga di bawah 1.225 dalam satu hari saja, yaitu pada saat ex-date-nya. Memang pada hari ini sedikit mengalami kenaikan dengan penutupan 1.235, tapi yang kita fokuskan di sini adalah harga saat ex-date-nya, di mana mengalami penurunan yang cukup signifikan. Memang hal itu dikarenakan NISP ini membagikan dividen dengan yield yang bisa dikatakan cukup menarik, dengan angka dividen sekitar 106 per lembar saham. Itu artinya apabila kita bagi saja dengan angka harga saham 1.300, dividen yieldnya sekitar 8%. Nah, kamu tentu berpikir bahwa angka 8% ini merupakan angka yang cukup menarik untuk saham sekelas Bank OCBC NISP ini. Apalagi bagi kamu yang belum tahu, NISP ini merupakan salah satu saham bank yang kabarnya dimiliki oleh Pak Low Keng Hong yang biasanya mencari saham murah dengan fundamental yang bagus. Dan hal itu juga yang menjadi salah satu daya tarik untuk saham OCBC NISP ini. Valuasinya masih menarik, mencapai laba yang cukup besar dan bertumbuh, memiliki angka dividen yield yang menarik, dan dimiliki juga oleh Pak Low Keng Hong yang bisa menjadi salah satu sentimen positif. Dengan berbagai hal tersebut ternyata tidak menutup kemungkinan harga sahamnya mengalami penurunan saat ex-date. Terbukti, kamu bisa lihat berdasarkan grafik yang ada, saat ex-date harga sahamnya mengalami penurunan yang signifikan. Nah, kita lihat saja untuk BRI pada keesokan harinya seperti apa. Saat ex-date di tanggal 11 April tahun 2025 pada hari Jumat. Apalagi bagi kamu yang belum tahu, biasanya hari Jumat itu merupakan hari di mana terkenal dengan banyak orang yang melakukan penjualan saham, mengingat besoknya hari libur. Sehingga banyak orang yang tertarik untuk melakukan penjualan sahamnya dan memiliki cash di tangan. Nah, kita lihat saja untuk BRI ini seperti apa. Semoga saja ke depannya, meskipun terjadi penurunan dalam jangka pendek, kita tentu berharap harga sahamnya bisa kembali naik dalam jangka panjang. Mengingat dulunya harganya sempat menyentuh angka 6.450, dan jika dibandingkan dengan harga saat video ini dibuat di angka 3.800 sudah mengalami penurunan yang drastis. Itu artinya apabila harganya nanti mengalami kenaikan, pemegang sahamnya juga bisa merasakan keuntungan yang maksimal, khususnya bagi mereka yang membeli di harga yang rendah. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah saham BRI ini akan mengalami penurunan harga yang drastis pada besok hari? Kita lihat saja realitanya seperti apa. Semoga video ini bisa memberikan manfaat ya. Dan sebagai informasi sebelumnya, saya juga sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Kita akan membahas konsep yang sangat menarik dalam investasi saham, yaitu compounding dividen saham. Salah satu keuntungan utama dari berinvestasi di saham adalah dividen yang dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Namun yang seringkali lebih menguntungkan adalah ketika dividen ini digunakan untuk membeli lebih banyak saham lagi, yang dalam jangka panjang dapat menghasilkan efek compounding atau bunga. Sebelum membahas lebih jauh tentang compounding, penting untuk memahami apa itu dividen. Dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang saham sebagai bentuk penghargaan atas investasi yang dilakukan. Perusahaan yang menghasilkan laba biasanya akan membagikan sebagian dari laba tersebut dalam bentuk dividen. Besarnya dividen yang dibagikan tergantung pada kebijakan perusahaan dan kinerja keuangan mereka, biasanya ditentukan saat RUPS. Dividen dapat dibagikan secara tunai berupa cash dividen atau dalam bentuk saham tambahan atau stock dividen. Compounding dividen saham adalah proses di mana dividen yang diterima oleh investor digunakan kembali untuk membeli lebih banyak saham. Dengan cara ini, jumlah saham yang dimiliki bertambah dan di masa depan, investor akan menerima lebih banyak dividen karena jumlah saham yang lebih banyak. Pada dasarnya, ini adalah efek bunga majemuk dalam investasi saham, di mana keuntungan yang diperoleh diinvestasikan kembali untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Contoh sederhananya, jika Anda memiliki 100 saham dan menerima dividen per saham Rp1.000, Anda akan menerima uang Rp100.000 karena 100 lembar saham dikalikan dengan 1.000 dividen per lembar sahamnya. Jika Anda menggunakan dividen tersebut untuk membeli lebih banyak saham, jumlah saham Anda akan bertambah. Dividen yang Anda terima tahun depan juga akan lebih besar karena jumlah saham Anda sudah bertambah dan siklus ini terus berulang. Artinya, jika kamu mengulangi di tahun depan, akan ada efek compounding atau bola salju di tahun kedepannya juga. Bagaimana cara kerja compounding dividen? Pertama, penerimaan dividen.
Setiap kali perusahaan membayar dividen, investor akan menerima sejumlah uang berdasarkan jumlah saham yang dimilikinya. Sebagai contoh, jika dividen per saham adalah 1.000 dan investor memiliki 100 lembar saham, maka total dividen yang diterima adalah Rp100.000. Kedua, reinvestasi dividen. Daripada menarik uang tunai tersebut dalam bentuk dividen, investor dapat memilih untuk menggunakan dividen tersebut untuk membeli lebih banyak saham. Dibandingkan konsumtif, lebih baik direinvestasikan. Dengan kata lain, Anda tidak perlu top up dana untuk membeli saham lagi, melainkan menggunakan uang dari dividen untuk beli saham tersebut. Ketiga, penambahan jumlah saham. Dengan membeli lebih banyak saham, jumlah saham yang dimiliki oleh investor bertambah. Misal, jika investor menggunakan Rp100.000 untuk membeli lebih banyak saham dengan harga Rp1.000 per saham, investor akan mendapatkan tambahan 100 saham lagi. Keempat, dividen yang lebih besar. Pada periode berikutnya, dividen yang diterima akan lebih besar karena jumlah saham yang dimiliki lebih banyak. Hal ini menciptakan efek snowball atau bola salju, di mana dividen yang diterima terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah saham yang dimiliki. Manfaat compounding dividen. Pertama, meningkatkan keuntungan dalam jangka panjang. Compounding dividen sangat bermanfaat dalam jangka panjang. Walaupun dividen per saham mungkin terlihat kecil pada awalnya, dengan reinvestasi yang terus dilakukan, nilai investasi dapat berkembang dengan sangat pesat dalam jangka waktu yang panjang. Kedua, efek bunga majemuk. Seperti halnya dalam tabungan atau obligasi, reinvestasi dividen menciptakan efek bunga majemuk. Semakin lama dividen diinvestasikan, semakin banyak pula efek compounding yang bisa terjadi. Ketiga, peningkatan jumlah saham secara otomatis. Reinvestasi dividen memungkinkan investor untuk menambah jumlah saham secara otomatis tanpa perlu mengeluarkan uang tambahan. Hal ini sangat berguna bagi investor yang ingin mengoptimalkan portofolio mereka tanpa perlu berinvestasi tambahan secara manual atau top up dana. Karena untuk membeli saham, kita hanya menggunakan dana yang diperoleh dari dividen. Keempat, mengurangi risiko investasi. Dengan memperbanyak jumlah lembar saham dari waktu ke waktu, investor secara tidak langsung dapat mengurangi biaya atau harga rata-rata per saham yang mereka beli. Hal ini bisa membantu mengurangi dampak volatilitas pasar, karena lebih banyak saham yang dimiliki dapat menurunkan risiko investasi. Tentunya apabila membeli saham pada harga yang lebih rendah dengan dividen yang kamu peroleh, akan berdampak pada harga rata-rata yang lebih rendah. Begitu juga sebaliknya. Nah, berikut ini contoh simulasi compounding dividen saham. Misalnya, Anda membeli saham dengan harga Rp10.000 per lembar saham, dan perusahaan memberikan dividen sebesar Rp1.000 per lembar saham setiap tahun. Anda mulai investasi dengan membeli 100 lembar saham. Ini merupakan tabel perhitungannya. Misalnya, saham yang dimiliki adalah 100 lembar. Dividen per sahamnya adalah Rp1.000. Itu artinya total dividen yang kamu peroleh adalah Rp100.000, di mana 100 lembar dikalikan dengan dividen per sahamnya yaitu Rp1.000. Nah, dengan jumlah dividen Rp100.000 ini, kamu bisa membeli 10 saham baru. Dengan kata lain, dengan dividen Rp100.000 ini dan harga saham Rp10.000, kamu bisa memperoleh 10 saham baru. Dengan begitu, total lembar saham yang kamu miliki bukan lagi 100 lembar saham, melainkan 100 lembar saham ditambah 10 lembar saham alias 110 saham. Di tahun kedua, kamu akan menerima dividen bukan lagi 100 lembar saham, melainkan sudah 110 lembar saham. Dengan kata lain, dividen yang kamu terima bukan lagi Rp100.000, melainkan Rp110. Dan angka dividen ini bisa kamu belikan 11 saham yang baru, sehingga total saham kamu menjadi 121 lembar saham. Nah, untuk tahun ketiga, dividen yang kamu terima sudah bukan lagi dari 110 atau 100 lembar saham, melainkan 121 lembar saham. Dengan kata lain, total dividennya menjadi Rp121, atau kamu bisa beli 12 saham baru, sehingga total saham kamu menjadi 133 lembar saham. Di tahun keempat juga seperti itu, kamu menerima dividen dari 133 lembar saham, sehingga total dividennya Rp133.000, dan kamu bisa beli 13 lembar saham baru, atau dengan kata lain saham kamu menjadi 146 lembar saham. Nah, di sini kamu bisa lihat sesuatu. Yang pertama, saham kamu hanya 100 lembar saham pertama, tapi dalam 4 tahun, tanpa perlu top up dana, dan hanya menggunakan dividen saja, lembar saham kamu bisa bertambah menjadi 146 lembar saham. Bukankah ini menarik? Dari 100 lembar menjadi 146 lembar tanpa perlu top up dana. Poin kedua,
Untuk angka harga sahamnya memang digunakan angka yang stabil yaitu 10.000 per lembar saham. Sehingga kita juga harus mempertimbangkan hal ini. Karena kemungkinan besar pada tahun pertama sampai tahun keempat, harga beli kamu tidak akan stabil di angka 10.000. Mungkin bisa lebih tinggi, mungkin juga bisa lebih rendah. Poin ketiga, untuk dividen yang dibagikan tergantung dari dividen per share yang diputuskan saat RUPS nanti. Sehingga mungkin saja angka dividen per saham ini akan berubah seiring dengan pertumbuhan atau penurunan kinerja perusahaan. Bisa lebih tinggi, bisa juga lebih rendah. Tapi setidaknya dengan simulasi sederhana ini, kamu bisa lihat manfaat dari compounding dividen di masa depan. Dengan jumlah lembar saham yang sedikit, dengan dividen yang direinvestasikan, di masa depan lembar saham kamu bisa semakin banyak. Dalam contoh ini, setiap tahun dividen yang diterima digunakan untuk membeli lebih banyak saham. Akibatnya, jumlah saham yang dimiliki bertambah, dan dividen yang diterima pun semakin besar. Kesimpulan, compounding dividen saham adalah strategi yang sangat menarik dalam investasi saham. Dengan reinvestasi dividen, investor dapat memanfaatkan efek bunga majemuk untuk mengembangkan kekayaan mereka dalam jangka panjang. Meskipun hasil dividen mungkin kecil pada awalnya, tapi dengan konsistensi dan waktu, manfaat dari compounding dapat menjadi luar biasa. Sebagai investor, sangat penting untuk memilih saham yang memiliki rekam jejak pembayaran dividen yang stabil dan konsisten. Kamu bisa melihat histori pembagian dividen perusahaan dari berbagai sumber, seperti aplikasi sekuritas, laporan tahunan perusahaan, website resmi perusahaan, dan lain-lain. Ini merupakan contoh yang saya ambil dari website resmi BCA terkait dividen yang mereka bagikan. Kamu bisa lihat di sini. Untuk tahun buku 2001, dividen yang mereka bagikan adalah Rp28 per lembar saham yang dibagikan pada tahun 2002. Sebagai catatan, BCA melakukan pemecahan saham atau stock split dengan rasio 1:2 atau pemecahan dari 1 lembar saham menjadi 2 lembar saham efektif pada tanggal 15 Mei 2001, 8 Juni 2004, 31 Juni 2008. Serta melakukan pemecahan saham stock split dengan rasio 1:5 atau pemecahan dari 1 lembar menjadi 5 lembar pada tanggal 15 Oktober tahun 2021. Itu artinya kamu harus menyesuaikan angka ini dengan stock split yang pernah dilakukan oleh BCA pada tahun 2001, 2004, 2008, dan 2021. Tapi secara sekilas kamu bisa lihat, dari angka dividen per share 28 di tahun 2023 yang mana dibagikan dividennya di tahun 2024, nilai per sahamnya menjadi 227 per lembar saham. Kenaikan yang sangat luar biasa. Meskipun kita juga harus menyesuaikannya dengan angka stock split. Dari data ini kamu bisa melihat kehebatan dividen di masa depan asalkan perusahaannya konsisten bertumbuh. Dan yang menjadi PR sebenarnya mencari saham apakah yang memiliki prospek ke depannya yang mengalami pertumbuhan yang cukup baik, contohnya seperti BCA ini. Tapi ingat, data di masa lalu tidak menjamin data di masa depan akan terulang kembali. Mungkin saja saham di masa lalu yang kamu lihat bagus, tapi belum tentu di masa depan juga tetap bagus. Sehingga harus pertimbangkan dari aspek profit dan potensi resikonya. Dan ingat, semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.